Brigade Al-Qassam sergap pasukan Israel di Jenin, IDF kerahkan lapis baja, bulldozer, hingga sniper. Sayap militer Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas, Brigade Al-Qassam mengatakan, pada Minggu malam, kalau petempur mereka menyergap pasukan Israel, IDF, di lingkungan Al-Damj di kamp pengungsi Jenin di tepi barat. Penyergapan itu dilakukan setelah pasukan IDF itu maju menuju sebuah rumah yang ada petempur milisi perlawanan di dalamnya. Al-Qassam menjelaskan bahwa mereka menargetkan anggota pasukan di lingkungan Al-Damj dengan alat peledak dan bentrok dengan mereka, menyebabkan mereka meninggal dan terluka, dan mereka melihat helikopter evakuasi. Bentrokan sengit. Dalam konteks ini, tentara Israel menyatakan telah mengebom sekelompok militan Palestina yang melemparkan alat peledak di wilayah Jenin. Sumber-sumber Palestina mengatakan bahwa bentrokan sengit terjadi antara pejuang perlawanan Palestina dan pasukan pendudukan di kamp Jenin, menurut Al Jazeera. Seorang warga Palestina dilaporkan meninggal dan seorang lainnya terluka dalam pemboman pendudukan di sebuah lokasi di kota Silat Al-Harithia, sebelah barat Jenin. Bulldozer D-9 tentara Israel, IDF. IDF menggunakan bulldozer D-9 untuk beragam keperluan mulai dari menggusur rumah, membongkar kuburan, hingga sebagai benteng mobile bagi pasukan infanteri IDF dalam pertempuran. Bulldozer D-9 tentara Israel, IDF. IDF menggunakan bulldozer D-9 untuk beragam keperluan mulai dari menggusur rumah, membongkar kuburan, hingga sebagai benteng mobile bagi pasukan infanteri IDF dalam pertempuran. Tangkap layar Twitter. Kerahkan lapis baja dan bulldozer. Dilaporkan, militer Israel mengerahkan kendaraan lapis baja, bulldozer, dan penembak jitu yang didukung oleh pesawat nirawak dan pesawat terbang untuk menghancurkan infrastruktur dan memutus pasokan listrik dan air pada hari kelima serangannya di kota Palestina di tepi barat utara Jenin, Al Jazeera melaporkan pada Minggu, 1 September 2024. Warga Palestina mengatakan tujuan utama operasi militer ini, yang terbesar dalam lebih dari 2 dekade, adalah penghancuran, kata koresponden Al Jazeera Niba Ibrahim saat melaporkan dari Ramallah di tepi barat yang diduduki. Mereka mengatakan ini bukan kebutuhan terkait keamanan. Ini untuk mengingatkan warga Palestina tentang biaya yang akan mereka tanggung jika mereka memilih untuk melawan pendudukan militer Israel, tambahnya. Pemerintah kota Jenin mengumumkan kalau pasukan Israel telah meratakan lebih dari 70% jalan di kota Jenin. Air telah terputus dari seluruh kamp Jenin dan 80% kota. 20 km jaringan air, pembuangan limbah, telekomunikasi, dan listrik telah diratakan dengan bulldozer. Sebagai bagian dari invasi tersebut, pasukan Israel telah memutus akses ke rumah sakit setempat. Israel mengepung rumah sakit dan memutus akses kota dari kamp pengungsi, yang telah menjadi zona militer tanpa akses, kata Gubernur Jenin Kamal Abu Al-Ruk kepada AFP. Baik pertahanan sipil, ambulans, maupun wartawan tidak dapat pergi dan melihat apa yang terjadi di sana. Pada hari Sabtu, pejuang perlawanan Palestina di Jenin menewaskan 1 tentara Israel yang menyerbu dan melukai 3 lainnya. Pada Sabtu kemarin, Channel 14 Israel juga melaporkan bahwa pejuang perlawanan Palestina di Jenin telah menggunakan rudal RPG untuk pertama kalinya terhadap tentara Israel yang menyerbu. Sumber-sumber lokal melaporkan bahwa pejuang perlawanan Palestina menyergap tentara Israel di lingkungan Al-Damj. Helikopter terlihat mengangkut yang terluka dari pertempuran yang sedang berlangsung. Awal minggu ini,
Pasukan Israel juga menyerbu kota-kota Palestina utara Tulkarem dan Tubas dalam operasi tepi barat terbesarnya sejak Intifada kedua pada tahun 2002. Militer Israel mengakhiri penggerebekannya di Tulkarem dan Kem Fara'a dekat Tubas pada Kamis malam, yang memungkinkan pasukan Israel mengalihkan fokus operasi ke Jenin. Kami adalah Gaza lainnya, terutama di kamp-kamp pengungsi, kata Naif Al-Ajmeh, seorang penduduk Camp Nur Syams di Tulkarem, saat ia meninjau kerusakan setelah penarikan pasukan Israel. Militer Israel mengklaim, sejak meluncurkan operasi tepi barat awal minggu ini, pasukannya telah menewaskan sedikitnya 26 pejuang perlawanan dan menahan 30 warga Palestina yang dicari. Hamas dan Jihad Islam Palestina telah mengklaim 13 dari mereka yang tewas sebagai anggota mereka, menurut AFP. Pada Minggu, seorang warga Palestina melakukan operasi penembakan di pos pemeriksaan Tartumia dekat Hebron, menewaskan 3 petugas polisi Israel. Beberapa jam kemudian, militer melanjutkan pembunuhan terhadap orang di balik operasi tersebut saat ia bersembunyi di sebuah rumah di Hebron. Baca juga, tentara Israel tutup semua pintu Hebron, prajurit IDF pamer kelamin ke perempuan Palestina. Pada hari Jumat, 2 bom mobil meledak di area pemukiman Gus Etzion dekat Hebron di selatan tepi barat yang diduduki. Hamas dan PJ memuji serangan bom mobil ganda tersebut, yang melukai 2 tentara Israel dan seorang anggota tim keamanan pemukiman. Tetapi gerakan perlawanan tidak mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Di tengah meningkatnya kekerasan, perlawanan telah melonjak, tetapi warga Palestina di tepi barat yang diduduki belum melancarkan intifada atau pemberontakan baru yang sepenuhnya. 2 sumber di dalam Fatah, partai politik dominan di Otoritas Palestina, PAK, yang secara terbuka berkoordinasi dengan Israel dan menekan perlawanan di tepi barat, mengatakan kepada Haaretz bahwa keraguan tersebut berasal dari ketakutan bahwa perang genosida yang dilancarkan Israel terhadap warga Palestina di Gaza dapat dilancarkan juga kepada mereka. Warga Palestina di tepi barat khawatir akan terjadi kehancuran yang disebar Israel di jalur Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 40.000 orang, membunuh apapun yang menggerakkan, menakuti, dan menghalangi orang, kata sumber tersebut. Komandan IDF tewas. Pada hari keempat agresi IDF di tepi barat, Sabtu lalu, Brigade Syuhada Al-Aqsa, Jenin melakukan penyergapan yang menargetkan unit infanteri Israel di lingkungan Al-Damj. Tak hanya itu, mereka juga menargetkan unit Israel di lingkungan Al-Jabriyat, dikutip dari Al-Mayadeen. Senapan mesin dan alat peledak dikerahkan untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Zionis. Langkah yang dilakukan kelompok perlawanan berhasil membuat pasukan Zionis terjebak tak berdaya. Akibatnya, salah seorang tentara Israel terbunuh dalam penyergapan ini. Tentara Israel yang tewas di Jenin merupakan Elkanan Nafon, 20 tahun. Kabar tewasnya tentara Israel ini dikonfirmasi oleh pihak militer. Tentara yang terbunuh, dari Petah Tikva, Israel Tengah, adalah seorang pemimpin regu di Batalion 906, pernyataan militer Israel, dikutip dari Anadolu Anjansi.